Gue kalau misalkan jadi staff JKT, gue liatin Michelle, gue merasa sampai sekarang gue ngerasa JKT48 itu zona nyaman buat gue dan mungkin para member yang lain ya nggak sih? Jadi kayak gue ngerasa, gue kan keluar gue tahu nih kayak gue keluar dari JKT gue mau jadi, sebenarnya sih susah-susah enggak ya, apalagi sebenarnya susahnya karena gue mulainya pas lagi pandemi sih. Jadi serius guys, maaf ya. Halo semuanya, balik lagi ke Michelle Talks. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Kok gue accentnya masih JKT banget gitu ya? Ya karena Michelle adalah ex-member JKT guys. Ini adalah Thalia Vanka Elizabeth. Thalia Vanka. Coba sebutin nama gue. Thalia Ivanka Elizabeth. Itu dia. Kalian masih kenal dia nggak? Dia pernah jadi center tim J. Gue kira pernah member JKT, ini langsung center tim J nih. Pernah jadi member JKT juga. Apa kabar Tacil? Baik. Kok lu ketawa sih lihat gue Michelle? Rambutnya warna pink. Matching sama bajunya Michelle. Kita matching. Sebenarnya jadi garing ya rekan gue. Dia terakhir rambutnya warna merah, terus warna apa lagi sih rambut lo? Udah banyak sih Cel, kalau misalkan mau dijelasin satu-satu ini selesai nih Michelle Talks ya, kebetulan. Sekarang lagi sibuk apa nih kira-kira? Lagi sibuk cari jati diri. Harusnya gue jawabnya gini, lagi sibuk nggak ngapa-ngapain gitu biar lucu ya. Nggak ngapa-ngapain tapi dapat duit ya. Iya, tapi itu dikira dia pesugihan. Emang banyak yang kira gue pesugihan sih kayaknya. Congratulations, kemarin udah lulus kuliah. Terus sekarang ada rencana apa nih ke depannya? Rencana sih sekarang tuh aku lagi ngerjain konten-konten buat diri aku sendiri, sama lagi ada di agensi juga sih. Kenapa aku pilih kayak gitu? Karena sekalian belajar juga nggak sih? Iya, belajar untuk ke depannya. Karena kan Iya. kita sebagai content creator. Iya nih, content creator. Gak lah, bercanda. Iya. Kita cuman iseng-iseng doang Iya, ya. iseng-iseng udah hadiah ya kayak. Hadiah menjadi content creator. Gue gak kuat banget. Bet, gue mau nanya-nanya nih, boleh kan? Lo kalau mau nanya something ke gue juga boleh Iya, loh, udah. biar kita bisa Bonding menjadikan gitu ya. bonding, Iya, biar kayak oke. bestie. Cek. Gue tuh TikTok. Lo kan termasuk orang yang mengikuti fashion banget nih. Sebenarnya awal-awal suka sama fashion tuh kayak gimana? Kenapa bisa suka jatuh cinta sama fashion? Fashion kan nggak cuman baju doang ya, Iya, bisa dari iya. style, rambut, apapun. Jadi sebenarnya jawabannya simpel Cel. Kalau misalkan lo mau nanya gue kenapa gue suka fashion, karena gue dari kecil banci kamera aja, centil gitu. Paham gak sih? Paham. Kalau nggak lo nggak mungkin masuk. Iya, kalau gue nggak kayak gitu mungkin gue nggak peduli sama penampilan gue. Jadi gue bener-bener dari kecil ya, bahkan kayak dari umur kecil banget emang bokap nyokap gue tuh selalu ngedandanin gue tuh yang lucu-lucu. Terus bayangin gue kayak 2 tahun apa 3 tahun, pokoknya pas masih kecil apa pas masih TK, gue tuh sering banget photoshoot sama bokap gue. Lu bayangin dari sekecil itu gue udah photoshoot guys nih. Jadi kayak misalkan gue didandanin baju yang lucu-lucu sama bapak gue ya, gue bisa photoshoot kayak anak kecil, posenya pakai kacamata, gue bisa begini, sumpah. Wah. Dari kecil jadi tuh emang udah kayak gitu kan, jadi ke bawah sampai gede kayak, jadi gue lebih memperhatikan looks gue sih. Oh, pose andalan lu kalau boleh tahu gimana tuh waktu Pose kecil? andalan. Karena gue juga pernah photoshoot pas masih kecil dan pose andalan gue tuh kayak Pose andalan lu gitu? sakit gigi. Lu mau tau gak pose andalan gue gimana? Malu. Oh, sama dulu tuh gue saking centilnya, gue tuh emang gue sempat ikut modeling gitu kan. Gue sorry banget nih, out of topic dikit. Terus gue tuh pernah, jadi gue catwalk kan, kayak selayaknya bocah catwalk kan, paling jalan terus gue pose kayak pose. Nah lu bayangin gue pas TK, gue catwalk jalan, bukannya pose, gue malah muter coy, gue muter serut gitu. Gue gak ngerti lagi. Lu mau breakdance? Kayaknya sih iya, itu bibit-bibit JKT gue muncul mungkin di situ. Udah sih gitu aja ya, fun fact dari aku. Pose andalannya begini sama muter. Iya, emang dari kecil tuh ada aja kelakuannya ternyata.
gitu guys. Oh gitu. Tachil adalah seorang fashion model dari kecil. Gue pun juga, Iya kan? gue juga nggak tahu ya. Gue dulu dibandingin sama temen-temen gue yang sepantaran, gue tuh paling benci kamera juga. Nah makanya kita cocok kan. Gue benci kamera juga dan gue posenya pasti ada aja kayak ada yang aneh-aneh gitu kayak Kayak gue pernah lihat foto kecil lu deh. sama foto kecil gue tuh yang paling gue inget adalah gue begini. Kayak gue imut banget, gue ngerasa gue paling imut Paling sedunia. imut gitu lah ya. Cewek paling cantik sedunia anak kecil. Ya emang itu lo Sel, nggak ada lagi. Lu juga ya. Makasih Gue ya. kayaknya perlu deh ngeliatin foto kecil lu. Gue mau datang deh ke rumah lu buat ngeliatin album-album Jangan fotonya. sampai buat ngedit ini ntar gue tiba-tiba di WA Michelle Kancil, tolong WA-in foto-foto kecil lu buat Iya, jadi. gue mau lihat dong yang kayak gini. Aduh, ntar ya gue tanya bapak gue. Terus lu tadi kan gue ada pertanyaan yang awal banget nih, lu suka gonta-ganti warna rambut. Kenapa lu berani banget mengambil keputusan untuk warna-warnain rambut? Karena kan banyak orang yang takut rambutnya rusak lah, terus apalah, apalagi kan ini pasti di bleaching kan. Kalau gua sebenarnya mulai pengen ngecat rambut tuh dari SMP ya. Bener-bener dari SMP gue tuh demen satu fashion blogger namanya Sonia Erika kan. Di zaman itu dia tuh ganti-ganti warna rambut terus guys, bener-bener kayak warna pink, biru. Terus gua ngeliat kayak gue ngomong kasar. Gak apa-apa, ntar ada pip. Kayak gila keren banget gitu, dan gue suka gitu kan sama fashion taste dia gitu, fashion sense dia gitu. Terus gue kayak mikir kayaknya pas gue udah bisa cat rambut entah itu kuliah atau kapan, gue pengen deh kayak gini. Dan ya jadi gue pas sekarang kan kebetulan ternyata tren cat rambut itu nggak hilang ya. Gue udah mikir Masih ada. kayak pas gue nunggu kuliah apa masih tren gak ya kayak gitu, ternyata masih tren. Dan ya udah gue coba aja beraniin diri gitu. Karena dia doang loh yang berani waktu masih jadi member, dia tiba-tiba warna rambutnya pirang abu. Nah itu tuh Kayak sebenarnya gitu, terus pas masuk tiba-tiba udah warna balik lagi gelap. Terus pernah dia perform pakai wig gara-gara rambut dia masih terang. fun fact, another fun fact. fact. Dia pernah perform pakai wig pas rambut dia masih terang. Iya parah banget. Karena pada zaman itu member belum boleh warna rambutnya terang kayak sekarang. Iya, padahal warna rambut abu gue keren banget sih saat itu. Dia paling cakep deh semember-member. Cakep banget deh gue. Cakep banget warna rambut abu. Terus dia kan, lu jalan-jalan kemana sih waktu itu? Kayak ke Hong Kong deh. Iya bagus banget, dia ngupload foto kayak wah Ya, rambutnya makasih. itu. Tapi rambutnya cuman bertahan seminggu doang, habis itu harus Nggak dicat seminggu, balik. lebay, sebulan. Itu tuh Oh, JKT sebulan. lagi bulan puasa ya, jadi gue berani. Oh makanya pas lu puasa, pas bulan puasa itu kan lu perform pakai wig terus. Iya kan bulan Ramadan kita, ya gue perform paling cuma berapa kali kan, gue pikirnya. Terus kayak gue mau liburan juga, ya udah gasin aja gitu. Sebulan guys, terus habis Sebulan. itu warnanya balik lagi jadi Iya, normal. Sedih emang. gak sih? Jujur sedih, tapi ya gimana ya, namanya anak-anak juga penasaran kan. Kalau nggak dicoba nggak tahu kalau kata River. Iya nggak sih. Kalau tadi coba tak akan tahu. Gara-gara Tachil gue juga jadi sangat termotivasi untuk mewarnai rambut. Oh iya, gue jadi pengen nanya, lu ngapain nanya gue kayak gitu, kan lu juga pernah ijo. Ini anak kocak ya. Gue pernah hijau. Lu Kenapa pernah nggak tuh? sih hijau? Gue pernahnya dari biru luntur ke ijo. Gak mau hijau kayak gue. Enggak. Kenapa? Keren anjir. Ya suka sih gue ijo, jujur dia keren banget pas ijo. Cuma gue lebih tertarik biru sekarang. Jadi spoiler kan, gue pengen ganti warna biru. Gue juga pengen ganti warna biru, boleh gak sih kita kembaran? Mau sama ya? Mau sama, ayo kita ke salon bareng, Iya, kita iya. ganti warnain rambut. Oke. Coba. Agak bengong nih kakak Michelle. Nanti pagi belum makan guys. Maaf Belum banget makan, kita klarifikasi. lapar. Ayo. Bener-bener dia gue tabok. Oke, jadi mau nanya-nanya dong, gue yang nanya ya. Gue juga mau podcast gue. nanya-nanya. Dulu kenapa sih lu bisa masuk JKT32? Jadi itu gini ceritanya ya. Gue mau lihat mana. Ceritain sampai detailnya, masuknya kayak gimana dan lain-lainnya. Wah, panjang Lu banget. taunya dari mana? Oke, jadi gini, sebenarnya gue udah pernah ngomongin ini di podcast-podcast lain. Cuma mungkin kalian belum nonton ya. Ini khusus untuk Michelle, gue ceritain lagi. Jadi awal gue masuk JKT itu gara-gara gue tahu dari kakak kelas gue waktu SMP, yaitu Sania Junianata, Cici Sanju. Kenapa sih gue freak? Nah,
Terus gue tuh emang pas dari SMP gue tuh udah mulai kayak mau masuk ke dunia entertain gitu, karena ya itu lagi kan dari kecil banci kamera, jadi gue kayak mah aku pengen dong. Terus gue coba casting dan akhirnya gue ikut audisi si JKT ini. Nah pokoknya gue nanya-nanya Sania dulu, gara-gara gue ngeliat dia, ih kok seru ya dia nyanyi sambil nari terus sama cewek-cewek rame-rame kayak seru banget ya. Terus gue kayak nanya, Ci, gue beneran itu masih zamannya BBM. Gue beneran nanya ke dia, Ci, ini ada audisinya lagi nggak sih? Soalnya gue lihat waktu itu di acara TV mereka mau buka pendaftaran gitu. Dia bilang, ada kok, cari aja, gini-gini, daftar aja gitu kan kata dia. Terus ya udah gue daftar. Habis dari situ, terus udah kayak ya kayak biasa lo audisi, ditelepon, terus gue ada audisi. Nah zaman gue dulu tuh audisi di acara TV gitu. Iya, waktu itu gue juga apply Gen 2. Oh lo Gue apply Gen 2, cuman gue nggak. boleh tolong kayak gue editin coba Gue apply Gen 2, cuman pada saat itu umur gue masih 12, yang sebulan lagi 13. Jadi gue nggak keterima gara-gara masih underage, masih belum 13. Kita tuh seumuran tapi gue Juni lo Oktober Iya, ya. gue Oktober. Nah, waktu itu audisinya Septemberan segituan kan. Nah, makanya gue nggak masuk gara-gara belum ulang tahun yang ke-13 tahun. Terus makanya gue apply lagi di Gen 3 dan keterima. Kayaknya emang jodoh lu di Gen 3 sih menurut gue. Terus gue masih ambis banget gak sih, udah ketolak di Gen 2 gue masih ikutin Gen 3. Tapi jujur dari awal lu masuk JKT emang lu ambis gak sih? Gak anjir. Gue gak habis, emang kebetulan aja gue dipilih. Iya, kebetulan. Puji Tuhan. Padahal anaknya polos aja kayak gue ngapain aja juga gitu sebenarnya gak tahu, disuruh nari udah malah gue waktu itu dance-nya masih bodoh banget. Kalau ngomongin dance bodoh gue tuh inget teater di Jepang. Gak apa-apa Michelle. Jiko Shokai di Jepang gue juga gak hafal-hafal tuh berapa hari. Gak apa-apa Michelle. Setelah pulang dari Jepang baru hafal. Gue baru hafal. Sampai sekarang gue hafal tuh sampai gak boleh tahu. Gak apa-apa Michelle, namanya juga anak-anak. Ya, kita belajar seiring berjalannya waktu ya. Ya gue malu banget Shonichi, gue gak hafal Jiko Shokai. Gak apa-apa. Sekarang baru hafal. Emang itu gunanya Michelle. Boleh lu Jiko Shokai bahasa Jepang? Ya elah gue mah udah lupa. Oh, Chisa Natalia ga Zenzryok. Lupa. Gue masih inget loh. Gue udah lupa. Kagayaku shinju no yona watashi no miryoku wo anata no hato e tadokemasu. Halo Michelle desu. Gini aja hafal. Gue kalau misalkan jadi staff JKT, gue liatin Michelle gini aja hafal. Pas lagi show nggak hafal. Ya, itu dia, nggak apa-apa ya guys. Ketika lu udah berjalan banyak selama berapa tahun sih di sana lu? Kalau boleh tahu, lupa gue. 7, 8. Ya, 7 tahun. Apa yang lu dapat? Apa yang gue dapet? Kenapa lu ketawa nih? Gue bingung apa gue. Yang gue dapet sih apa? Hikmah. Yang gue dapet hikmah. Yang gue dapet itu yang pasti kayaknya belajar untuk ketemu orang baru yang banyak sih. Karena dulu waktu awal masuk JKT tuh gue lumayan introvert banget sih. Kayak gue bener-bener pendiam. Cita-cita jadi artis tapi introvert. Enggak, tapi gue tuh introvertnya tuh pas kayak SMP-an gitu. Gue kayak berubah kepribadian, gak tau kenapa. Dari yang ekstrovert dari yang kayak jadi pengen diem aja. Iya, gak tahu kenapa. Itu tuh kayak gak tahu, mungkin tuh puber. Tiba-tiba gue jadi pendiam, gue juga bingung. Nah terus pas masuk ke JKT gue jadi belajar, kenalan sama orang baru, terus interaksi sama orang baru tuh kayak gimana sih, terus ya jadi lebih lebih berani aja sih. Especially handshake ya. Iya betul, jadi kayak walaupun gue baru pertama kali ketemu orang itu, gue langsung bisa ngobrol banyak, dan menurut gue itu skill yang susah didapetin ya. Kalau misalkan lu yang emang nggak bisa ngobrol sama sekali. Betul. Itu juga salah satu yang gue pelajarin sih, kayak apa yang diomongin harus cepet kayak sat. Iya. Oh ini nih yang dia pengen ngomongin, biar biar orangnya lagi pengen handshake sama kita lagi, dan lagi. Terus apa yang memutuskan lu untuk keluar? Yang memutuskan gue untuk keluar di JKT graduate itu gue udah ngerasa 7 tahun nih gue udah cukup lah di sini, dan kayak gue merasa sampai sekarang gue ngerasa JKT48 itu zona nyaman buat gue dan mungkin para member yang lain ya nggak sih? Jadi kayak gue ngerasa di JKT gue udah pasti segini kerjaan gue udah tahu banget nih kerjaan gue kayak gini, udah hafal lah, mermata juga banget. Bisa bahkan sampai gue kayak ya udah gue latihan sendiri bisa, maksudnya kayak udah senyaman itu kan dan sebisa itu, dan menurut gue
kita tuh nggak bagus kalau lama-lama di zona nyaman. Betul. Jadi gue memutuskan untuk berkembang sendiri sih, kayak belajar sendiri gimana sih kalau di luar JKT itu susahnya tuh kayak gimana gue Iya, nge-handle karena- kerjaan gue sendiri. Ya Karena kan? banyak yang ngomong kan, lu kalau misalnya kalau nggak di JKT ya di luar lebih kejam lagi. Ya kita harus tahu sih di luar lebih kejam lagi karena nggak mungkin selamanya kita di sana. Iya. Itu juga salah satu yang gue pikirin sebelum gue graduate sih. Iya, iya. Kayak I need to know more. Iya, betul. Kalau misalnya gue di sini terus ya mau kapan majunya. Betul. Makanya kan sekarang gue bekerja yang jauh 180 Iya. derajat balik dari korporat lah Iya, istilahnya iya, beda iya, banget. iya, iya. Yang gue bahkan job desk-nya gue nggak tahu apa. Iya, Michelle. Job desk-nya gue nggak tahu apa. Tapi kalau menurut gua ya kan kita berarti graduate udah hampir 2 tahun ya. Dari 2019 hampir 2 tahun. Menurut gua emang pas selama di JKT itu Lu udah 2 tahun belum sih? Hah? Gue Januari 18 ini gue 2 tahun. gua udah berarti kan gua Desember. Oh iya, lu udah 2 tahun. Gue Iya. baru hampir mau 2 tahun. Pokoknya 2 tahun gua ngerasa emang di JKT sih kita ngerasanya kayak diurusin banget. Ya Diurusin kan? kayak apa-apa terima jadi. Kita Terima cuman jadi. Jadi perlu kita pas keluar sebenarnya kayak belajar dari nol lagi nggak sih? belajar dari nol lagi. Bener banget itu. Karena kita apa-apa diurusin mau dari segi apapun itu baju Iya. apa ini itu dance udah terima jadi. Nggak, Kita bahkan cuma sampai perlu ngelihat Iya. habis itu oh kayak gini doang ya udah langsung bisa. Sampai briefing klien aja kadang kalau misalkan ada endorse dari JKT juga kan udah lu yang kayak gini. Kalau sekarang kan kita harus Iya kita pikir ngebaca sendiri, lagi ya kan? ini kayak gimana terus revisi sendiri. Iya, revisi sendiri ya nggak apa-apa sih, oke. Menurutku worth it sih, maksudnya selama 7 tahun gue 7 tahun di JKT dan sekarang gue keluar, menurut gue timingnya pas banget gue keluar. Gue juga ngerasa karena habis itu covid. Betul, kalau nggak kita nggak bisa konser. Kita nggak bisa Kelopak konser. bunga sakura. kita adalah konser terakhir nggak sih? Enggak, Enggak, ada Enif. setelah ada Enif kan, tapi yang lumayan gede kan juga Iya, konser graduation yang gede lah Iya, istilah iya. kita kan. Gue masih bersyukur banget gue masih bisa konser, Aku jadi masih pakai Rapunzel. dress, gue jadi Ariel, gue jadi mermaid, bajunya terinspirasi dari Always mermaid. mermaid kalau Michelle. Pas lu keluar lu takut nggak kehilangan spotlight yang tadinya lu selalu dapetin segala orang yang sayang sama lu. Terus sekarang kan jadi kayak karena kita nggak pernah kegiatan lagi di sana jadi perlahan-lahan menghilang dan mulai dilupakan kan. Takut gak? Sejujur banget gue nggak takut sih. Soalnya gue tuh mikirnya gini, kayak gue kan keluar gue tahu nih kayak gue keluar dari JKT gue mau jadi beauty influencer atau lifestyle influencer, dan gue mikirnya kalau misalkan gue mikirnya kalau yang mau stay kenal sama gue, deket sama gue, oke stay. Kalau misalkan mereka udah ngerasa nggak cocok sama gue ya udah nggak apa-apa, karena gue mikirnya gue lebih baik misalkan di Instagram gue ya, misalkan kita contoh Instagram aja, misalkan target market gue itu cowok nih, rata-rata cowok. Nah gue tuh emang pengen bikin gue lebih disukai sama cewek. Gimana sih caranya, dan sampai sekarang tuh susah banget. Susah banget. Jadinya menurut gue nggak takut sih, gue nggak takut. Ini gue tuh kayaknya berani banget ya, gue nggak takut sih. Cuma kalau misalkan kalian mau stay di gue nggak apa-apa, gue bakal seneng banget dan mengapresiasi itu. Cuma kalau nggak juga nggak apa-apa gitu kan. Gue juga maksudnya kayak gue juga udah nggak di bidang itu kan. Gue malah pengen membuka market baru sih istilahnya, kayak gue mau orang lebih banyak kenal gue tapi di segmen yang berbeda. Betul. Kalau gue sih gitu. Susah sih. Emang gue juga ngerasain hal yang sama karena gue pengennya audiens gue bukan itu lagi. Gue pengennya yang lebih dari itu, yang di luar itu, karena gue tadi kan gue udah berusaha untuk mengganti image gue sebagai travel dan lain-lain, adventure. Cuman masih susah, Nggak apa-apa, pelan-pelan bisa sih. masih susah. Jadi kayak ya semoga bisa lah tahun 2022 ini. Kita tes dulu. Nah ini gini Ini sih susah sih. sebenarnya gini, kalau gua itu
Untuk transisi ya. Untuk transisi ya, mulai belajar kayak ya udah lu nggak usah senyum mulu ke orang, lu nggak usah nada lu gitu terus ke orang. Halo semuanya. Jadi kayak lebih apa ya, lebih coba cari karakter lu, lebih jadi diri lo sendiri aja gitu. That's right, Ya kan? baby. Karena menurut gua kalau transisinya, kalau misalkan kayak transisi kerjaan kayak gitu-gitu, oke lah gue bisa mandiri. Transisi yang paling susah itu adalah transisi nada berbicara saat endorse. Bener banget. Gue juga masih ngerasa banget kalau misalnya gue nadanya masih sama seperti dulu. Nah, kalau yang gue lakukan, gue cari kira-kira gue ini mau bangun personal yang kayak gimana sih, yang lucu kah, yang ceria kah, yang kalem kah. Nah kadang gue suka pencitraan, gue mau jadi kalem. Jadi tiap gue endorse gue bener-bener suara gue santai aja, kayak ya udah kayak gini aja, kayak santai aja gitu. Karena gue mikir kalau gue suaranya bright banget, gue bener-bener member JKT yang lagi di endorse. Itu susahnya. Susah banget tau, itu susah banget. Bahkan sampai gue ngerasa di podcast ini aja gue masih kadang-kadang ngobrolnya kayak member. Nadanya atau gimana pasti ada ciri khasnya, meskipun udah mencoba gue hilangin tapi masih ada ciri khasnya. Kayak tadi opening gue masih kayak masih refleks aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Masalahnya kan kita juga lama di sana, pasti kayak kalau kebiasaan ngomong tuh rada sulit. Gue juga baru bisa kayak, maksudnya nggak terlalu naik nadanya gara-gara gue bikin podcast juga sih kemarin setahun. Susah banget. Tadi kan kita kan ngomongin podcast nih, dan lu pernah podcast berempat bareng sama Rahel, Saktia, sama Sisil. Gue pernah dengerin sih, karena gue pernah ada di company podcast yang sama juga kebetulan. Sama kan? Kenapa berhenti dan kenapa bisa? Karena kan lu deketnya sama Rahel nih. Rahel Saktia. Kenapa bisa tiba-tiba ada Kak Sisil juga? Awal bikin podcast tuh sebenarnya jadi emang proyekan dari manajer gua kan. Kayak kalian berempat bikin podcast lucu nih. Terus gue kayak oh ya udah boleh coba aja. Dan emang itu kontraknya itu beberapa episode, 36 episode gitu ya, sampai yang terakhir gua. Nah abis itu pas gue jalanin udah setahun, dan gue ngerasa pas gue bikin podcast kayaknya bikin podcast tuh bukan passion gue. Maksudnya kayak mereka kan vibes-nya lucu gitu kan, lucu kayak ketawa yang kayak gitu-gitu. Nah gue ngerasa even gue punya podcast pun kayak gue bahasa lebih ke serius gitu, mungkin jadi nggak masuk aja. Tapi sebenarnya seru banget kerja podcast sama mereka. Dan kenapa ada Sisil? Ya karena kan waktu itu gue emang bareng manajernya kan barengan gitu kan. Terus emang kita udah meetingin juga sih kayak gimana, dan saat itu kita ngobrolnya seru banget berempat, bener-bener kayak karakter kita berempat tuh emang ada banget, nyatu banget. Kayak misalkan Sisil yang kayak kocak-kocak rada 18 plus gitu dia ya. Kalau Saktia si ngaca mulu, bayangin tiap take podcast dia ngaca mulu. Michelle gue sampai capek. Ketiga si Rahel tuh selalu ketawa. Gue nggak ngerti, dia tuh kayak gaji buta ya, dia ketawa mulu. Kalau gue lebih yang kalemnya gitu. Jadi kita tuh sebenarnya udah nyatu banget. Cuma saat mau lanjut lagi kayak gue ngerasa kayaknya udah cukup, dan Sisil juga ngerasa cukup. Jadinya sekarang tinggal Rahel sama Kak Sakti aja sih yang lanjutin podcastnya gitu. Tapi kita semua berteman baik guys, tenang. Ini klarifikasi ya buat kalian yang nanyain kenapa gue nggak ada di podcast. Gue juga podcastnya udah nggak lanjut lagi. Gara-gara pada sibuk masing-masing semuanya. Iya sibuk kan. Ya gue juga, maksudnya kayak gue sibuk, Sisil sibuk banget. Terus kayak TK ada jauh banget gitu dari rumah gue, jadi kayak yaudah deh. Iya sih emang jauh kan, jauh dan macet. Kena gage, kena ganjil genap, udah susah banget. Terus kenapa lu nggak lanjutin untuk bikin YouTube buat diri lu sendiri? Apalagi lu into fashion banget, jadi bisa entah YouTube entah TikTok, kan banyak tuh platform. Lu bisa buat fashion kayak gitu. Apalagi baju lu banyak banget nih, kalau boleh tahu. Boleh giveaway ke gua atau ke viewers kalian, kalau ada yang mau di giveaway bajunya Tacil tinggal komen di bawah. Bener-bener ya. Jadi gini, sebenarnya gue tuh pengen banget ya bikin konten YouTube. Cuma gue mikir sekarang orang mungkin YouTube tuh kayak ya udah ada aja YouTube gitu kan. Nah, jadi tuh gue takutnya gue nggak bisa konsisten, itu dia. Bahkan gue kan lagi mau bikin konten
berbau fashion juga, ini kayak sneak peek gitu di TikTok gue sama di reels gue kan. Itu gue mau bikin niat, nah itu aja gue belum sempet dijalanin padahal bahan buat kontennya udah ada. Nah apalagi YouTube gue takut keteteran aja sih. Jadi didoakan semoga Tala Ivanka ini bisa konsisten dan menemukan tim yang tepat, jadi Tala Ivanka bisa cepat membuka YouTube ya. Ntar tinggal ngobrol aja abis ini. Habis ini ngobrol. Oh ya, buat yang mau giveaway baju gue bisa sih ntar ya DM gue yang banyak, siapa tahu gue berbaik hati. Giveaway baju Tacil. Terus kemarin lu juga sempet main film Malaysia ya? Ya. Gimana rasanya? Kan lu banci kamera banget nih. Gue jujur ya, gue belum nonton karena gue bingung mau nonton di mana. Jangan deh, itu di Malaysia udah Cil, jangan. Gue bingung mau nonton di mana. Itu mungkin adanya di platform Malaysia kali ya. Di YouTube platform. ada gak sih? Kayaknya nggak ada. Hah? Iya, Astro di Malaysia, di platform Malaysia itu kayak berbayar gitu. Berbayar gitu, sombong banget. Gue juga bisa bayar Netflix. Iya, nggak, maksudnya berbayar di Malaysia gitu kan, ribet ya say. Jadi gue mau cerita lagi, aduh gue cerita mulu. Gak Fun apa-apa. fact, pas jadi tuh gue bener-bener karena dia kan PH Malaysia kan, gue tuh kayak gue kira gue di prank. Jadi gue bener-bener di chat gini, Cil, ini ada skripnya, kamu casting ya, kamu pemeran utama, gini casting jadi pemeran utamanya. Terus gue baca, kok ini Malaysia, gue bingung. Terus kayak, kak seriusan ini gue harus pakai logat Bahasa Malaysia, Melayu. ya logat Melayu gitu. Iya deh, coba aja. Terus gue kayak coba dong, gue casting. Itu castingnya bahkan di rumah by WA doang, karena kan nggak mungkin dong gue casting ke Malaysia kalau nggak keterima gimana say. Udah tuh, nah terus udah gue cuma kayak kirim videonya dari WA. Terus tiba-tiba, oh kamu dapat perannya. Gue makin kaget, hah ini beneran gak sih? Beneran gak sih? Soalnya itu di saat gue juga lagi kuliah semester 4, dimana kuliah gue tuh sibuk banget gue sampai bisa pulang sore, pulang malam. Gue juga jadi rada kepikiran gitu kan, cuma gue mikir ya udah buat pengalaman kan, ambil aja. Terus ya udah deh, bener-bener setelah itu 2 minggu kemudiannya gue diminta reading sama syuting sana, gue langsung terbang. Iya, lama banget tuh di hutan ya itu ya. Wah parah say, bukan lagi say. Tentang apa sih filmnya? Parah, dia emang berarti sama sekali nggak tahu guys kalau kayak gitu. Itu tuh tentang jadi tuh dia tuh mau kayak Judulnya apa tentang judulnya? suatu kala Timun Mas. Jadi tuh dia bukan bilang kalau Timun Mas tuh punya dia, enggak, dia tuh emang bawa cerita Indonesia ke Malaysia gitu. Makanya dia tuh kerjasama sama orang Indonesia juga, kayak gua sama satu lagi Kak Prisia, hai siapa tahu nonton. Iya, dia pokoknya udah artis ya, udah Cerita berpengalaman rakyat banget ya lah berarti ya, ya. pokoknya cerita rakyat gitu. Dan menurut gua serunya karena selama gua kayak waktu kemarin kan kayak pernah gue jadi temannya Zara di Keluarga Cemara, terus dulu Viva JKT, dan itu kan paling cuma 1 scene 2 scene itu kan, dan ini gue berkesempatan dapat scene banyak banget, dan itu tantangan banget buat gue. Dan gue ngerasa sebenarnya gue ngerasa takut karena pertama di negara orang dan pertama kali gue peran utama, cuma ya udah gue jalanin aja, gue lakuin yang terbaik aja di sana. Dan so far sih seru banget ya syuting di sana, walaupun rada homesick ya sebulan di Malaysia. Perbedaan bahasanya gimana? Perbedaan bahasanya sih oke, karena kan sebenarnya Melayu rada-rada mirip juga kan. Iya, sama Indonesia. Tapi kita jadi ngobrolnya kayak campur-campur, kadang Indonesia, kadang gue kayak Malay, kadang Inggris, udahlah itu. Contohin dong. Nggak, Contohin dong. gimana ya? Oh, pokoknya yang gue tuh udah lupa sebenarnya bahasa Melayu ya, cuma kadang gue ingat kayak yuk balik itu, mereka kalau yuk itu jom balik, terus kayak kadang kan jom digituin kan, gue bingung jom apaan, gue disuruh lompat gitu kan, gue mikir gue disuruh lompat, terus kayak oh maksudnya ayo gitu kan. Terus gue tuh bahkan sampai mana ya, lupa gue. Lo harus banyakin nonton Upin Ipin berarti. Nah masalahnya mereka itu kalau Upin Ipin kan betul, nah mereka tuh nggak kayak gitu logatnya, bener-bener kayak logat ngomong kita biasa, tapi kayak ada aksen-aksennya. Dulu gue bisa tuh tahun 2019 guys, udah lama banget, sekarang udah 2022. Oke lah. Oke lah, kalau itu boleh lah. Singaporean bukan? Enggak.
sebenarnya ada mirip juga sih, apalagi kalau mereka ngomong bahasa Inggris ya. Singlish, Ya, ada mirip Malay, Singlish gitu. English gitu. Iya betul. Terus apa yang lu dapat dari film itu? Apa yang gue dapet banyak sih, kayak pengalaman actingnya dapet, terus kayak gue di sana ya apa ya, jadi kayak belajar hidup lebih mandiri sih kan, kesannya kan gue berarti kayak tinggal di sana, terus ya itu pengalaman acting, pengalaman kerja sama kru-kru di sana, dan berbaur sama yang lain tuh gimana sih, itu yang gue dapet. Karena susah ya di negara orang pakai bahasa yang asing. Ya pantas sih homesick sih, gue juga kayaknya jadi lu juga homesick sih. Ya kan, sebulan lebih. Pengalaman paling seru pas syuting itu? Pengalaman paling seru? Karena kan di hutan kan. Lu tuh emang bener-bener. Gue ngeliat waktu itu masih udah zaman Zenly belum sih? Udah zaman. Udah zaman Zenly kan. Gue ngeliat Zenly lu. Tuh kan, lu di tengah hutan. Posesifin gua gitu deh, malu gue jadinya. Jadi for your information, Zenly adalah sebuah aplikasi di App Store kalau nggak Play Store. Nggak disponsor ya ini sama Zenly ya, semoga disponsor ke depannya. Kita bisa ngeliat lokasi teman kita tuh lagi di mana. Secara langsung titiknya gitu loh. Jadi gue ngeliat waktu itu dia lagi di tengah hutan, sedangkan gue masih di efek Sudirman. Ya itu dia. Nih pengalamannya ya, gue tuh kayaknya emang anak kota banget atau gimana. Selama gue syuting, gue tuh bener-bener kaki gue tuh bener-bener kayak digigit nyamuk hutan, lu tau gak sih, kayak bentol-bentol tuh parah banget, udah nyamuk, terus kayak semut, terus gue tuh paling takut yang namanya serangga, semut, terus kayak apa yang becek-becek kotor gitu. Gue kan paling geli ya, tapi gue tuh harus yang bener-bener kayak kotor gitu loh, kayak kena becek lah. Bahkan gue ada scene, jadi tuh kayak ada pohon, ini kan pohon, terus pohonnya itu ada kayak rongganya gitu di dalam, terus kan gue dikejar sama macem kayak buto hijau gitu, lu tau lah cerita Timun Mas ya, terus gue harus sembunyi di dalam tuh batang pohon. Lu bayangin, dan itu habis oke lah kalau kering, oke lah kayak paling ya berpasir-pasir, ini habis hujan. Dan hujan kayak lembab-lembab, terus banyak binatang yang gue nggak tahu itu apaan. Gue juga geli. Dan gue tuh di situ actingnya acting takut, jadinya itu bener-bener takut. Gue mikir kayak cepet-cepetin aja biar one take oke gitu kan, tapi kan harus ambil angle shot bla 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 bla, tapi tiap angle shot gue bikin one take oke karena gue beneran takut di situ. Gue merinding, jujur gue juga takut banget sama serangga. Jujur gue beneran merinding di sana, itu gue dikira artis papan atas kali ya. Gue beneran takut karena gue inget banget itu, takut banget. Ada apa kayak kelabang gitu. Gue udah sampai nggak tahu itu binatangnya apa namanya, lu pengen binatang hutan. Gue juga cuma kayak ya nggak apa-apa. Gue jadi tahu ternyata gue ini kota banget, anak kota banget. Iya, nggak bisa yang nature gitu, especially di hutan. Pokoknya tiap abis, jadi kan kita ada syuting di hutannya kayak tanggal segini habis gini, habis itu ada istirahat, habis itu pindah gitu, nggak di hutan, misalkan kayak di rumah atau di mana. Nah pokoknya pas tiap abis dari hutan atau sebelum dari hutan, ritual gue tuh gue harus berendam dulu pakai bath bombs yang banyak kayak gini, terus kayak oke, biar relax biar gue semangat, atau gue belanja dulu yang banyak biar gue semangat gitu. Gue nggak bisa sih, jujur gue lebih anak pantai dibanding anak gunung ya, karena di gunung tuh banyak entah kenapa banyak serangganya, banyak nyamuk. Meskipun di pantai mungkin juga ada serangga, tapi nggak menakutkan di gunung. Jujur gue takut banget yang namanya serangga. Lu ada takut apa lagi nggak selain serangga? Mungkin hewan apa gitu, reptil? Reptil gue juga takut sih, pokoknya yang menyeramkan gitu. Dan ular takut? Ular takut. Buaya? Kamu udah makan belum sayang? Bisa-bisanya dibuayain gue. Takut kak, kalau itu aku takut banget kak, aku anti buaya. Buaya, ular. Iya ular. Gecko? Takut, gue tuh takut yang kayak gitu. Lu takut gecko? Takut. Gecko lucu. Nggak ada lucu-lucunya. Lucu aja, gue suka pegang. Gue tuh takut banget Cal. Gemes banget. Dan yang pas gue syuting kan hujan-hujan. Ada cicak? Bukan cicak, lebih serem lagi lintah, lu bayangin. Itu gue merinding banget, dan ada staffnya yang kena lintahnya gitu, terus gue kayak aduh kasihan banget, terus gue kayak tapi gue tetap merinding, semoga gue gak kena. Lo nggak bawa autan atau gimana gitu atau sovel? Ada kan, gue kan sama manajer gue kan, sama di sana kru-krunya tuh bener-bener selalu semprotin gue, dia semprotan gitu, semprotin gue kayak anti nyamuk kayak gitu, udah banyak banget sampai di tangan. Tapi tetap masih bentol-bentol. Tetap sampai masih bentol, soalnya seganas gitu nyamuk hutan. Ih, gue takut, gue merinding banget sekarang. Cuma gak apa-apa ya, kapan lagi gue bersatu dengan alam.
Kapan-kapan. Tapi nggak ada hewan apa lagi yang lu takutin? Gue hewan sih sebenarnya pokoknya yang buas dan menyeramkan dan Singa? ya singa kalau misalkan lagi jinak ya gue bisa ya nggak takut, kalau lagi galak ya takut lah. Berarti reptil lu nggak demen ya? Gue nggak demen. Gue reptil masih demen sih kayak ular, tapi gue nggak ngebayangin untuk melihara karena gue nggak ngebayangin untuk ngasih makannya. Karena makannya serangga kan. Makannya Ada yang apa? makan, kalau ular kan mungkin makannya tikus, cuman kalau misalnya kayak gecko gitu makannya jangkrik, kecoa dan lain-lain gitu. Ih, gue nggak itu bisa gue juga bayangin. nggak Makanya gue bisa. nggak pelihara sampai sekarang karena gue jijik banget. Meskipun gue suka ya sama reptil ya. Jadi lu lebih takut ke serangganya gitu Iya, ya? gue takut ngasih makannya, meskipun kalau reptil tuh dikasih makan tuh seminggu sekali, kalau nggak 2 minggu sekali. Ah tetep aja seminggu sekali gue suruh pegang kecoa mau gak? Ih, najis banget, gue merinding lagi kan tuh. Iya serem. Jadi gini Cel, ngomong-ngomong serangga nih, kan Iya. katanya lu juga takut banget tuh sama serangga. Pernah gak sih lu di teater nih ada pengalaman-pengalaman sama serangga gitu yang kayak gitu? Jijik banget. Ayo, coba. Kok gantian nih? Iya nggak apa-apa ini jadi Vanka Talks. Jadi gue pernah di mana waktu itu teaternya masih Teater Senaginagara. Sebelum overture kan ada M1 dan kita semua udah ready pakai baju seifuku dan lain-lain plus sepatu. Pas kincringan. Pas kincringan kita udah pokoknya udah ready, tapi gue ngerasa sepatu gue ada yang janggal, ada yang ngelitikin nih kalau boleh tahu. Dan kebetulan gue takut banget yang namanya serangga, terus gue buka lah sepatu gue, seret, gue gitu tiba-tiba ada antena keluar. Fuck banget, ih gue inget lagi, gue jijik lagi, ada antena keluar dan itu kecoa gede banget, bisa di sepatu gue, dan gue udah pakai sepatu itu setengah jam untuk jalan-jalan ke WC, keluar ke depan, dan gue nangis kejar pada saat itu. Dan kapten gue marah bisa-bisanya nih ya, sorry tuh saya banget nih ya, bisa-bisanya marahin gue karena gue takut. Kebetulan pada saat itu lagi ulang tahun seseorang juga, bukannya gue pengen ngancurin ulang tahun itu, cuman gue emang takut banget. Lu tahu kan, orang takut tuh ya udah takut, lu nggak bisa marahin orang takut, lu mau kayak gimana juga kalau misalnya takut ya takut. Dan gue sebenarnya kesel banget sih kenapa gue bisa dimarahin karena gue takut. Lucu sih. Sorry tuh saya banget nih ya guys, Ini dia curhat guys. jangan marah ya yang merasa, karena jujur gue pada saat itu gue emang lagi takut banget, dan gue kesel kenapa gue bisa dimarahin karena ya itu salah satu fobia gue. Kenapa gue bisa nangis, gue ngeliat kecoa di depan mata aja yang nggak nempel sama badan gue aja gue bisa nangis, apalagi itu nempel sama badan gue. Dan gue udah pakai sepatu itu 30 menitan lebih. Gue baru ngerasa pas udah deket-deket overture nih, ini kenapa ada yang gelitikin gue. Itu Iya. najis banget, itu najis ternajis seumur hidup gue. Ih, Kalau gue bukan nempel di sepatu atau apa. Jadi kalau misalkan sebelum perform kan ada overture. Nah, jadi layout teater tuh ini kan panggung, terus di sini ada apa sih belakangnya lagi, terus di sini ada tempat kita buat nunggu buat masuk overture gitu kan. Nah itu tuh saat itu gue udah di tim T dan gue lagi bawain setlist Session Girls tuh, baru masuk tim T. Sumpah kayak kan pada masuk gue kayak lumayan terakhir gitu. Pas gue mau masuk, lu bayangin ada kecoa terbang nempel ke jidat gue, ke jidat gue langsung teriak, gue nangis. lu nggak ikutan overture? Enggak, gue cuma bentar, terus gue langsung go langsung gitu. Gue kayaknya itu gue nggak bisa ikutan overture deh. Kalau bisa gitu gue masih harus nenangin diri dulu di belakang. Gue mikir kayak gue terus langsung go, lu bayangin tuh mental gue langsung go, biar crazy, emang crazy girls gue, abis kena kecoa langsung nyanyi. Gue juga pernah waktu itu, tapi gue lupa latihan entah senbatsu kalau nggak latihan tim. Ada kecoa terbang pas latihan. Terus semua orang pada teriak lah, gue paling takut sama kecoa, ya gue minggat duluan lah. Masalahnya gue bingung ya, itu kecoa kenapa landing di jidat gue, kenapa? Lu Dan bisa kenapa harus kecoa terbang? Iya, aduh, gue bingung, ada skip, gue males dah bahas kecoa, maaf ya kecoa. Jijik banget, Kalau jijik bisa lo dimusnahin sama Thanos, lu mending hilang. Iya, gue kalau jadi Thanos gue bakal menghilangin kecoa sih. Sumpah. Daripada itu, dia kayak nggak ada benefitsnya apa-apa. Nggak ada, Nggak guna gitu loh, nggak cuman buat nakutin orang aja, kayak surprise bitch gitu. Emang nggak guna. Tadi kan gue udah ngomongin serangga yang ada di sepatu gue. Sekarang kita ngomongin sepatu nih. Bisa banget, emang keren banget. Terus Kita ngomongin sepatu. Lu koleksi sneakers nggak? Terakhir kali gue ke rumah lu
gue ngeliat sepatu lu banyak banget habis ya. Itu tahun berapa gue juga nggak inget. 2018 nggak sih? Iya antara 2018 2017 kali ya segituan. Terus gue ngeliat sepatu lu yang ada kayak sayap kupu-kupu gitu. Enggak, itu bukan sayap kupu-kupu, itu Adidas, ada sayap burung, gimana Sayap sih? burung. Bener-bener. Bukan sayap kupu-kupu. Gue pikir sayap kupu-kupu. Kayak sayap apa lah gitu. Terus apa? Mau nanya apa? Terus sampai sekarang masih koleksi nggak? Sebenarnya gue tuh kayak nggak suka koleksi sepatu. Oh iya, lu sukanya koleksi handbags ya, designer Enggak handbags. juga. Oke, sepatu gue suka jadi apa ya? Sebenarnya gue emang nggak tahu ya, gue lebih prefer beli sepatu mahal dibanding beli baju or tas mahal. Gue orangnya gitu. Karena kalau tas mahal bisa minjem mak gue. Makasih mama. Congrats mami, mau dong minjem juga. Kalau baju menurut gue ya kalau misalkan lu bisa stylingin yang oke ya udah kayak orang juga kelihatannya mahal nggak sih? Tapi kalau sepatu menurut gue kayak Hatinya gak sih? soalnya gue liat orang langsung liat sepatunya yang segitu. Gue juga keren. ngeliat orang kalau ngeliat. Kayak menurut gue Mau bajunya selancai apapun, seburuk apapun, kalau sepatunya bagus ya ya bagus. oke gitu kan. Jadi gue suka. Kalau sekarang banget gue nggak tahu sih, gue gara-gara New Balance lagi collab sama Ayu, gue jadi demen New Balance. Dan tapi gue lupa itu namanya apa, New Balance yang pokoknya bentuknya kayak menukik gitu, sama New Balance yang 550 itu gue pengen banget. Iya itu sama yang New Balance 550 loh yang ada hijau kuningnya itu. Tapi Ya udah kalau misalnya kalian bingung nih, fotonya nanti dikasih ke sini ya. karena fotonya di sini gue kasih ya, siapa tahu kayak 36. Gue nggak ngikutin New Balance, gue lagi demen sama Nike yang Air Force yang ada kayak kinceringannya gitu, kayak Oh, braceletnya gitu loh. yang bagus warna gold banget. bukan? Yang warna gold, ada yang warna Air Force hitam sama putih ya. Iya gue lagi demen banget dan gue lagi nyari itu. Kemarin gue lihat tahu Gue ada. lihat cuman gue lagi gak ada duitnya aja makanya gue gak beli. Gue tadinya pengen beli kan, cuma gue baru ini beli kemarin. Gue suka lagi suka koleksi Nike Dunk sih. Kayak nggak tahu kenapa, padahal tuh modelnya kayak gitu doang, cuma warna colorway-nya doang kan yang beda-beda, tapi gue kayak demen banget nggak tahu kenapa. Tapi ya nggak bisa dibilang koleksi sih, gue cuma baru punya 2 Lagi guys. demen aja gitu. Iya. Gue kemarin juga sempat ngikut travel yang Air Jordan yang warna pink, yang bubble gum. Itu gue demen banget, cuman gue sayangnya nggak dapet. Gue sedih banget. Yang bubble, kayak gue lihat deh, gue pengen, cuma gue Air Jordan suka ada satu, cuma kayak sekarang nggak tahu, gue lebih suka pakai si Nike Dunk ini karena kayak mungkin lebih apa ya, Bikin kelihatan tinggi. enggak dong, saya sama aja kan dia, cuma nggak tahu, mungkin menurut gue lebih versatile aja gitu buat gue pakai. Kayak gue kemarin Nike Dunk yang low, yang panda ya, yang hitam putih apa namanya? Oh yang panda. Panda, nah itu gue suka banget karena dia emang apa ya, di mix and match buat kemana aja tuh gampang. Karena gue nggak tahu sih, karena bertambahnya umur, karena beli sepatu itu nggak murah, gue jadi mikir sepatu ini bisa gue pakai ke berapa outfit gue gitu. Karena kalau gue beli sepatu misalkan yang kayak nggak terlalu versatile tuh menurut gue kayak sayang gitu jadinya, walaupun pasti mungkin akan gue beli juga. Kayak sepatu gue juga banyak sih yang warna-warni. Kalau kayak misalnya gue pakai yang kayak gitu, atas bawah gue pasti hitam. iya semua. pasti hitam. Nah tapi kadang kenapa ya, gue tuh emang yang mikirin outfit sampai ujung pala gue, sampai kaki gue. Kadang gue mikir kayak gue beli tau gak sih Converse sekarang kan ada yang kayak chunky banget gitu yang kan, platformnya gede. yang platformnya Iya, gede. itu gue demen sih. Gue kan ada warna hijau terang gitu kan, hijau terang. Padahal suka versatile. Kenapa hijau terang nih? Yang di Lucu. otak gue warnanya hitam habisnya. Lucu banget soalnya hijaunya menurut gua. Dan kayak kalau misalkan lu pakai sepatu, nah itu kalau itu boleh tuh, itu namanya bukan investment di sepatu, itu namanya hilaf aja belinya. Nah menurut gua lucu aja. Jadi kayak misalkan lu lagi pakai baju yang monokrom gitu, tapi sepatu lu hijau, kayak langsung lihat sepatunya kan. Tapi kadang yang di pikiran gua, waduh rambut gua merah, sepatu gua hijau. Iya kayak Christmas ya. Iya, cuma kayak gua sekarang ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting pede. Yang penting happy, pede. Nah iya. Billie Eilish. Billie Eilish. Suka warna terang ya. Iya. Kenapa sih kadang gara-gara gue ganti rambut kemarin gue biru dibilang mirip dia, padahal enggak guys, dia cakep banget menurut gue. Gak apa-apa, lo harus pede dong. Iya harus pede. Cuma kayak gue Meskipun- kasihan, jangan dimiripin, bilangnya lain kali jangan dimiripin, kayak
aku adalah aku. Ada itu enggak guys, jangan dimiripin, kasihan dianya guys. Gue sih Kenapa lu berarti suka Jordan tapi nggak gitu banget ya? gue suka Jordan di warna-warna tertentu aja dan gue belum bisa belinya. Itu dia. Makanya ikut raffle. Masalah gue tuh benci banget sama Michelle, sumpah. Gue baru bisa ngomongin di podcast ini. Headline. Yeay. Vanka benci Michelle. Kenapa? Gara-gara dia menang raffle mulu. Gue rasa hoki seumur hidup dia tuh dipakai mulu. Ordal. Gue aja baru menang raffle kemarin di ODD dan itu gue ngerasa gila hoki gue. Gue nggak pernah menang loh di ODD. Gue nggak pernah menang. Gue menangnya di Atmos Di Atmos mulu. Gue itu yang warna hijau pink gue pengen sama apalagi tuh udah males ngomonginnya guys. Gue udah sakit hijau hati. pink bagus banget lagi itu. Makanya gue udah bilang gue nggak mau Air Jordan karena itu dia, gue nggak pernah dapat raffle. Itu salah satu sepatu favorit gue yang hijau pink itu. Gue Yang apa ya namanya lupa. Udah. Yang talinya warna pink. Ya iya kan. Iya. Iya, dang. Gue tapi kalau Air Jordan gue suka banget Dark Mocha sih. Dark Mocha mahal banget cuy. Nah itu gue maunya Dark Mocha atau enggak yang satu lagi yang Gue biru juga. apa namanya? University Blue. Aduh apa sih yang kayak punya Hyper Royal. yang kayak punya Inai? Hyper Royal mau Itu University Hyper Royal. Blue. Ada lagi, Inai ada lagi yang buka. Iya. Yang dongker bukan? Ya itu. Iya. Nah, yang itu juga mahal tuh. yang gue mau kayak gitu guys, jadi tolong ya. Tolong kalau ada yang mau give bisa kirim ke aku. bercanda. Kok kirimnya ke Michelle? Kan size sepatu kita sama. Masalahnya size sepatu gue ya. Kalau Size sepatu gue misalkan 38 39 ya guys, kalau misalnya ada yang mau ngasih. masalah size sepatu gue, kalau misalkan Air Jordan yang udah kayak Dark Mocha gitu, paling lebih kecil, lebih mahal kan. Lu bayangin 36,5 dapat harga berapa, cuy? Emang lu 36? 36,5. Bukannya lu 38? Alah, lu tuh kenal gue berapa lama sih? Gue sakit hati nih, bener gue Karena kecewa sama Michelle. karena Balik biasanya please, Michelle. lu punya sepatu sama ukuran sama gua. Alah, kapan lu pakai sepatu gue? 4. Ini gue langsung begini kan. Ini gue belinya berapa ya? Ini 36,5. Ini 7,5. Mau coba? Kayak kaki lu lebih kecil deh. Itu kan emang gitu, kadang cewek tuh harus perlu bukti ya, bukti depan mata baru dia bisa diam. Iya, tapi bukannya 36 harusnya nyarinya lebih gampang, yang susah tuh 38 tau. Makin tuh. Oh iya? Lihat nih expertnya, makin kecil makin susah makin mahal cuy. Fun fact guys. Iya, Fun 5,5, fact guys, 6. ternyata sepatu yang makin kecil bisa harganya makin mahal, lebih mahal. Makanya, jadi tuh prinsip gue tuh gini, misalkan gue nemu sepatu size gue harga oke, gue langsung beli. Kenapa? Karena kalau gue nggak beli saat itu juga, ntar harga yang gue dapat tuh bisa lebih mahal lagi atau nggak barangnya habis. Gue udah keseringan kepahitan sama gara-gara itu. Sumpah, udah bertahun-tahun gue kepahitan gara-gara itu. Kemarin gue ke Onitsuka Tiger ya, gue ngeliat ada satu sepatu hologram semua. Nah, dia demen hologram nih. Gue demen banget yang berbau hologram gitu. Gue suka banget hologram dari badan. Gue suka banget. Dan itu nggak ada size-nya buat gue. Tadinya kalau ada size-nya gue mau beli. Sayangnya tidak ada, itu size lo. Tapi kadang suka gitu tau Cel. Misalkan, ini tuh nggak tahu ya, ini tuh teori atau ini sebuah kebetulan. Kalau misalkan kita lagi nggak ada duit nih, misalkan kayak nggak ada duit buat spend buat beli sepatu, tiba-tiba itu barang ada aja di mana-mana. Kayak gue ngiler tapi aduh, gue lagi nggak habis beli sepatu. Tapi kalau duit kita, misalkan duit yang buat spend beli sepatu kita lagi ada nih, size-nya nggak ada Nggak semua. ada. Gue heran itu kenapa, Emang tolong brengsek dijelaskan itu, ya gue bisa. kesel banget. Kemarin padahal gue lagi bisa beli beli loh pada saat itu bisa. Dan itu lagi Onitsuka X Cinderella kalau nggak salah ya. Gue sedih banget. Iya ya karena teh, itu- kok jadi agak-agak Sunda teh. gue sedih banget karena sebelumnya gue ke Hoops sama ODD ada yang kayak hologram gitu, tapi cuman di belakangnya doang dan gue kurang sreg. Pas gue ke Onitsuka ada yang semuanya bagus banget. Gue storyin kan Buat yang nonton ini tolong ke Onitsuka atau enggak ada, kalau misalkan ada yang manajer store Onitsuka tolong bilang Michelle Kristo lagi cari yang hologram, tolong saya ada sekarang. Sekarang guys. sekarang nggak mau tahu. Sekarang. Gue mau banget yang itu.
Tadi gue mau ngomong apa gue lupa. Sorry banget ya gue potong. Oh ya, itu Onitsuka X Cinderella. Jadi kayak kebetulan gue juga suka Cinderella. Princess yang gue suka kedua adalah Cinderella, meskipun ceritanya agak nggak make sense gitu ya. Tapi princess yang gue suka kedua adalah Cinderella. Iya. Sepatu kaca yang menarik itu loh. Iya, gue mau sih jadi Cinderella tapi kayak sepatunya dark mocha. Gue wedding gue pengen bikin sepatu custom, sepatu kaca kayak gitu deh. Tapi ada sih yang bikin kayak gitu ya nggak sih? Ada, tapi biasanya kayak bedazzle gitu loh. Tapi cakep juga sih Itu mau begitu. kaca beneran? Enggak, paling ya apa sih, Mika ya? Oh ini tuh spoiler kehidupan, Michelle mau nikah guys. Mana ada belum? Mana Amin. Mana gue lagi cari. Amin. Oh, ini yang ada di sini. Nggak ada. Dark Mocha. Aku lebih suka Dark Mocha dibanding Travis. Ya yang Travis ada juga tapi Tapi dia logo Nike logonya kayak kebalik gitu loh, kurang tapi gimana. kalau dikasih sih oke lah Iya, ya. kalau Atau nggak dikasih. buat gue jual lagi. Iya. Itu dia. Gue juga dapet kemarin kan dapet University Blue sama lu malah SMR bener-bener loh. Enggak, ini kalau misalkan ntar lu ngomong apa gue tepuk tangan gini. Ya, lanjut aja. Yang University Blue sama Hype Royal ya. Itu sebenarnya kalau misalnya gue jual gue cuan sih, cuman enggak, gue lebih suka buat gue pakai diri sendiri. Iya, karena kayak kalau misalkan udah nyampe di tempat lu udah cobain lucu, lu nggak akan mau jual kecuali kayak Emang dasarnya reseller ya. iya. Iya, kalau Jual emang gitu. lagi BU aja kayak udah gue jual satu. Enggak sih, gue bukan tipe orang yang suka ngejual kalau lagi BU. Apapun ya, apapun itu, mau gadget atau gimana, pasti gue akan memikirkan gimana caranya gue bisa dapetin duit tanpa harus menjual barang-barang. Kenapa? Kalau gua mikir daripada gua di rumah ya udahlah, gua jual aja atau gua kasih. Iya, gue lebih prefer untuk ngasih dibanding jual. Entah kenapa ya, kayak gue terlalu baik. #Michelle terlalu baik. Nih gua kasih tepuk tangan. Lama-lama gue udah kayak orang stres dari pakai mainan ginian. Oh iya, lu kan suka fashion nih. Terus kemarin lu bikin clothing line sendiri yang namanya Wear Thief. Lu itu bikin sendiri atau join sama temen sih? Barengan sama temen gue. Susah nggak bikin brand kayak gitu? Sebenarnya sih susah-susah enggak ya. Apalagi sebenarnya susahnya karena gue mulainya pas lagi pandemi sih. Orang-orang Iya, kayak lagi nggak butuh baju lagi- juga. Sebenarnya juga pas pandemi tiba-tiba local brand itu banyak banget gak sih? Iya. Tapi pandeminya tuh pandemi 2020 banget. Kalau Yang awal 2021 sama sekarang menurut gua orang malah lebih sering belanja kan. Kalau di saat itu yang baru-baru awal Covid tuh bener-bener semuanya kan tutup kan. Bahkan sampai vendornya aja tutup kan. Itu sih stres. Jadi itu tuh project kan kuliah gua buat lulus. Masih konsisten gak sampai sekarang? Apa? Ambil jurusan Business Creation di BINUS guys. Baru lulus. Yeay. Congrats. Oke, apa tadi pertanyaannya Michelle? Lo masih konsisten gak sampai sekarang? Jujur sekarang tuh nggak sebenarnya. Jadi kan gua itu diwajibkan buat bikin bisnis itu pas tahun 2020 sama 2021 kan. Sebenarnya gua mau lanjutin nih sama partner gua. Nah, tapi kemarin itu aja tahun lalu aja itu tuh kehalang gara-gara gua juga sibuk ngerjain skripsi. Gua kan skripsi sambil ngulang kelas juga. Banyak deh, terus banyak kerjaan-kerjaan yang lain. Jadi tuh nggak kepegang dan tadinya tuh mau rilis lagi kan. Tapi kemarin sempet yang PPKM yang bulan Juni Juli yang Covid lagi parah banget, tiba-tiba gue mau launching Covid lagi, terus kayak udah nggak kepegang lagi kan. Terus jadinya sama temen gue, karena kayak sekarang juga gue udah sibuk kayak kerja, dia juga sibuk kerja, jadi gue kayak oh ya udah kita stop dulu aja. Dan gue lagi mikir sih mungkin kedepannya bisa rebranding kah atau kayak gimana, cuma accountnya masih di gue sih. Bajunya bagus sih, jujur gue suka sama model ya. Makasih ya untuk model simple gitu, ntar gue kalau misalnya lo launching gue beli deh. Oke, makasih ya. Makasih untuk Bapak Pip yang udah mendesain. Siapa tau nonton kan, harusnya nonton sih ntar. Ya, gue suka sih sama desainnya simple tapi cocok kalau dipakai buat everyday, yang emang dipakai buat ke kuliah, ke kerja, ke kantor, ke jalan-jalan, mau pakai celana jeans, celana panjang juga bagus, nggak norak. Iya, emang itu sih tujuannya. Mantap, kepincut kan, berarti bener brandingan gue. Jadi oke, gue cerita deh kenapa
namanya Where Tiff, pasti orang tuh kayak ngira oh Tiff, Talia Ivan Kalisa Frederick gitu kan, oh nama gue. Jadi itu Where Tiff itu kayak Tiff kan pencuri kan, kayak jadi gue pengen orang yang lihat misalkan gue pakai baju Where Tiff gue, terus lu lihat kayak ih gue jadi tertarik, gue jadi pengen beli, jadi gue kayak mencuri perhatian customer gitu nggak sih? Itu sih sebenarnya tujuannya kenapa gue namain itu. Gitu, gemes kan? Nama itu adalah hal yang paling penting ya. Iya sih. Nama itu adalah doa sih sebenarnya. Iya sih. bener kan, Iya. doa kan, jadi gitu. Oh, keren. Gue mau nanya, Apa-apa? kan lo udah bikin brand, udah bikin nama, yang nama adalah istilahnya doa lu dan oke gitu, nama lu udah beneran bisa membuat orang mikirnya kayak gitu. Susah nggak sih bikin brand, sebuah brand, apalagi local brand itu sebenarnya banyak banget sekarang. Sebenarnya kalau dibilang susah apa enggak ya, kalau buat brand, kalau sekedar lu buat brand asal-asalan aja pasti gampang dong, semua orang bisa. Yang susahnya itu menurut gue konsepnya, kayak konsep brand ini apa, karena gue dari awal gue pikirin matang-matang juga sama tim gue, kira-kira konsep kita apa nih, apa yang membedakan, karena jujur lokal brand yang jual kaos tuh banyak banget. Dan kayak kita tuh harus mikir kita mau targetin kemana, terus apa yang bisa bikin orang milih produk lu dibanding produk-produk yang udah ada, yang udah gede-gede itu kan. Jadi itu sih susahnya tuh di konsepnya dan brandingnya gitu. Kalau cara gua yaitu gua bikin konsepnya tuh tunggu ya, kok gue rada lupa nih, kayak mau kuliah gue. Konsepnya itu gua pengen orang-orang tuh pakai baju gua tuh bisa buat sehari-hari, buat apa-apa, enak gitu kan, dan desainnya tuh kayak simple nggak norak gitu loh. Paham gak sih? Paham. Iya, terus kayak apa ya, biar maksudnya membedakan dengan yang lain. Oh, buat membedakan dengan yang lain sih gua paling bikin di sosial media kita tuh engage sama customer-nya tuh bener-bener intim gitu loh. Jadi kita mau bikin kayak apa ya kesannya, kayak apa sih kalau misalkan kayak yang kayak clan itu apa sih, kayak klub gitu, community. Nah ya kita tuh mau bikin kayak lebih ke community gitu sih. Jadi kayak gua mikirnya dibanding semua orang tahu baju gua, tapi kayak ya baju gua sama yang lain, mending gua bikin kayak komunitas-komunitas yang emang udah tahu baju gua aja gitu. Biar bisa abis itu dari mulut ke mulut kali ya. Iya, abis itu dari mulut ke mulut. Terus kayak gue mikir kan banyak banget kan pesaing-pesaingan kayak yang udah brand-brand gede lah. Gue mikir oh ya udah, mereka bukan saingan gue. Mereka itu adalah brand yang punya market berbeda sama gue. Jadi gue mikir gimana caranya gue bisa collab sama brand ini. Nah, jadi biasanya gue kan kemarin skripsian juga bahas clothingan gue kan. Gue nanya sama beberapa banyak brand lokal yang namanya udah lebih gede lah dibanding gue. Jadi kayak gitu juga caranya. Jadi dia bener-bener kayak collab sama ini. Jadi kayak yang market yang ini tahu yang ini tahu ini gitu sih. Jadi tuh kita apa ya, walaupun kita banyak pesaingnya tapi kita harus manfaatin satu sama lain. Betul. Biar kita ada di market itu. Gue sih gitu. Jadi serius guys, maaf ya. Gak apa-apa, biar mereka yang nonton juga dapat informasinya. Apa? Kalau collab, brand lokal ya. Banyak kan, Erigo, Billionaires Project, banyak. Terus apa lagi sih, banyak banget. Sama siapa ya? Gua itu suka sama desainnya Public Culture kan, karena menurut gue itu gua banget desainnya. Gue pengen sih collab. Semoga bisa ya. Semoga bisa ya, amin ya kakak ya. Semoga bisa ya, saya doain. Amin. Tapi setelah gue pikir-pikir, kan nggak semua orang kayak gue ya. Kayak gue harus ngertiin dia juga kan. Siapa tahu dia orangnya yang gue butuh some space. Apalagi cowok kan kadang-kadang